dengan psikolog perkembangan anak. Itu ada juga psikolog klinis. Klinis itu untuk yang kaitannya biasa di rumah sakit. Ada kerjasama juga HIMSI itu untuk orang-orang yang mau jadi TKW TKI ke luar negeri. Kesadarannya sudah sangat bagus sekali di sini. Halo semuanya, balik lagi sama aku Malika di ini podcast kita IPK 4.00. Nggak seperti biasanya, kali ini kita nggak main seperti podcast pada umumnya nih. Nah, boleh banget, tapi kali ini karena biasanya aku juga narasumbernya biasanya satu ya. Dan ini langsung bareng rame-rame. Boleh banget nih diperkenalkan dari paling ujung kanan. Boleh Nama Bu? saya Juleka Agustinawati, psikolog, biasa dipanggil Ami. Dan kami selanjutnya. Ya, kalau saya Sulistiana, MPC psikolog, kalau biasanya dipanggil dengan Bunda Ana. Halo Bunda Ana. Ya. Oke, udah semua. Nama saya Reza Roka, MPSI psikolog, biasa dipanggil Reza. Oke, saya hai itu Kak Resa. Ya, Kak Reza. Oke, jadi ada kedatangan 3 tamu nih. Dari mana nih? Kita dari HIMSI Sumsel, yaitu bisa dikenal dengan Himpunan Psikologi. Nah, kita di bagian wilayah Sumsel. HIMSI ini ada di seluruh Indonesia. Dan himpunan psikologi ini berarti khusus di daerah Sumatera Selatan. Berarti nggak cuma di Kota Palembang aja ya? Ada di daerah-daerah lain juga. Dan tujuan kedatangan HIMSI kali ini nih di Institut Teknologi dan Bisnis Pakomtek apa tuh? Yang pasti kita sosialisasi tentang apa itu HIMSI, kemudian apa itu ilmu psikologi, di mana masyarakat luas sangat membutuhkan sekali dengan ilmu psikologi, di mana untuk saat ini ilmu psikologi itu sangat berkembang sekali, dan dengan makin berkembangnya teknologi, di mana yang kita juga ilmu psikologi juga dibutuhkan di mana-mana. Jadi kita mensosialisasikan bahwasanya ada himpunan psikologi yang ada di Sumsel, khusus wilayah Sumatera Selatan. HIMSI tidak hanya ada di Palembang, tapi di kota-kota lain juga ada, pusatnya di Jakarta. Berarti se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Dan ini penyebar luasan ilmu ini berarti nggak cuma untuk generasi yang sekarang, tapi juga untuk generasi masa depan berarti ya. Nah, karena mahasiswa dan mahasiswi yang aku perhatiin ya, generasi sekarang itu sangat sadar banget ya akan kesehatan mental ya. Tapi masih banyak nih yang belum tahu perbedaan psikologi dan psikiater. Oke, mungkin Mas Reza bisa menjelaskan. Kak Reza. Perbedaannya Mbak ya, yang pertama tuh dari background pendidikan kita juga beda ya. Kalau psikiater tuh basicnya dia dari sarjana kedokteran, S1 kedokteran, dan ngambil profesinya spesialis pendidikan kesehatan ini apa, kedokteran jiwa. Nah, ini karena dia spesialis kedokteran jiwa itu jadinya psikiater. Sedangkan kalau psikolog itu dasar pendidikannya itu pertama dari S1 psikologi dan lanjut ke S2 profesi psikologi. Nah, jadi ada S2 profesi psikologi kalau sekarang. Karena juga ada S2 S2 sains psikologi. Nah, itu bukan profesi, tapi dia tidak bisa disebut psikolog. Kalau psikolog dia harus ada profesi psikolognya. Berarti harus ambil dulu ya? Iya, harus ada S1 psikologi dan ngambil S2 profesi psikologi. Dan psikolog sendiri untuk saat ini juga terbagi ya di keprofesian. Dan kalau ada 3, ada fokusnya ke psikologi industri organisasi, kedua psikologi klinis, dan ketiga psikologi pendidikan. Nah, ini dasar background. Jadi berarti di antara perbedaan psikiater dan psikologi itu kita juga bisa dapat nih. Kalau psikologi itu banyak banget bagian-bagiannya ya, nggak cuma general psikologi, tapi ada industri organisasi, ada yang klinis dan juga ada yang edukasi. Dan yang sekarang ini lagi dipahami, lagi banyak dibahas sama generasi yang sekarang itu ya edukasi ya. Dan juga banyak banget tersebarnya organisasi-organisasi yang memang menyebarkan untuk edukasi psikologi, pentingnya psikologi dan banyak hal mengenai kesehatan mental ya. Dan HIMSI itu kan berarti sebagai salah satu organisasi psikologi ya. Wadahnya. Oke, berarti banyak dong ya proker-proker yang penting dan dilakukan nih oleh HIMSI. Apa tuh? Boleh dong di-spill.
Sementara ini program kerja itu setiap wilayah pasti berbeda-beda. Kalau di wilayah Sumsel sendiri untuk saat ini kita masih berfokus pada PIO, yaitu APIO, Asosiasi Psikologi Industri Organisasi. Kita ada ketuanya sendiri sini, ada anak organisasi dari HIMSI wilayah Sumsel. Banyak berarti ya. Sebenarnya banyak, tapi kalau untuk di Sumsel ini kita masih fokusnya di 4, yaitu APIO, kemudian Asosiasi Pendidikan, API, Asosiasi Pendidikan, terus ada Asosiasi Psikologi Islam ya. Ada Asosiasi Psikologi Islam. Kemudian ada juga Asosiasi Psikologi satu lagi apa ya yang terkait tentang API, APSI. Ya, ada APSI juga. Ya, terus ada psikologi klinis. Nah, itu yang untuk saat ini masih difokuskan untuk wilayah Sumsel. Tapi pada dasarnya selain di luar dari Sumsel banyak lagi. Jadi himpunan psikologi banyak lagi anak-anak organisasinya. Ada psikologi perkembangan atau psikologi anak. Berarti memang sebagai wadah yang berterus ya. Benar. Jadi di situ, tapi untuk saat ini di organisasi itu di Sumsel tidak ada. Cuma psikolog anaknya ada. Jadi ada psikolog anak atau disebut dengan psikolog perkembangan anak. Itu ada juga psikolog klinis. Klinis itu untuk yang kaitannya biasa di rumah sakit. Gitu. Terus ada lagi psikologi forensik ya, yang di luar itu masih ada lagi, jadi banyak lagi. Jadi tidak hanya seperti ini, memang psikologi itu luas. Sama dengan kedokteran masih banyak spesialis. Berarti memang menyebar ya kemana-mana. Jadi kayak kalau kedokteran banyak ya spesialis bedah, spesialis apa sama. Di psikolog juga orang-orang yang psikolog tuh punya spesialis. S1 psikologi belum dapat dikatakan psikolog. S2 psikologi juga belum bisa dikatakan psikolog kalau dia tidak ambil spesialis tadi. Jadi harus ambil profesi spesialisnya apa sih? Berarti yang awalnya teman-teman tahu nih ya, kalau misalnya psikologi itu secara general tuh udah psikologi stop, psikologi yang membahas kesehatan mental. Ternyata salah besar. Salah juga. Salah besar. Berarti luas ternyata. Cuma cukup sampai satu kalimat padahal udah menjurus gitu ya, udah berstruktur. Dan HIMSI ini berarti pengennya untuk menyebarluaskan itu ya? Iya, menginformasikan itu semua ke masyarakat luas bahwasanya HIMSI ini hampir sama dengan kedokteran yang banyak spesialisnya juga. Dan ada proker-proker yang sekiranya untuk membantu masyarakat gitu. Oke, program kerjanya biasa dari Humas ya, Mbak. Kebetulan kami adalah tim Humas, kami bertiga adalah tim Humas. Biasanya kita sudah jalan kemana aja, Mbak? Ke TPRI untuk sosialisasi. TPRI Palembang ya? Iya. Berarti sudah luas ya. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin kita ada jam 5 untuk sosialisasi di TPRI. Iya. Oke, berarti kemudian ada lagi Mbak yang kemana lagi kita, Mbak? Kemarin dari Sonora ke Polda ya. Kerjasama rutin dengan Polda itu setiap tahun, setiap ada penerimaan kepolisian anggota Polri, kita selalu dilibatkan. Itu untuk mengedukasi ya? Tidak, untuk rekrutan, lebih ke asesmen Bintara. Nah, itu biasanya sudah bekerja sama dengan HIMSI. Iya, merekrutmen dari wawancara dan sebagainya kan, karena di Polda sendiri kan sekarang juga ada prinsip keterbukaan ya, keterbukaan. Jadi untuk melihat independensi itu emang dari Polda harus kerjasama dengan HIMSI, karena kita kan ada penguji dari luar, eksternal, penguji eksternal. Jadi penguji itu tidak hanya dari dalam Polri, tapi dari luar pun juga ikut menguji, terlibat. Nah, jadi itulah harus dibuktikannya dengan yang luas ya, nggak cuma dalam internal tapi juga ada eksternal juga ya. Dan juga HIMSI ini juga mewadahi psikolog-psikolog yang dapat dikatakan terakreditasi HIMSI. Jadi ada di luar sana yang psikolog-psikolog yang tidak terakreditasi HIMSI. Nah, kalau yang tidak terakreditasi HIMSI inilah yang masih diragukan. Nah, jadi kalau di luar sana mau menggunakan psikolog, silakan tanya apakah dia mempunyai sertifikasi HIMSI wajib. Jadi wajib ada sertifikasi HIMSI. Itu berarti sebagai izin praktek ya? Izin praktek. Sama sekarang kita ada kerjasama juga HIMSI itu untuk orang-orang yang mau jadi TKW TKI ke luar negeri. Jadi yang ke Jepang, ke Korea Selatan, ke Jerman, ya kan? Diperlukan. Ya, jadi mereka hanya boleh menggunakan psikolog-psikolog yang di bawah HIMSI. Kalau mereka sudah menggunakan psikolog bawah HIMSI, baru mereka bisa diterbangkan ke luar negeri.
udah sampai segitunya. Iya. Berarti sangat-sangat luas ya, nggak cuma Iya, di HIMSI oh, ini. Jadi kita sebagai fokus ke asesmennya. Jadi kita misalnya Mbak siapa tadi namanya? Malika. Malika. Mbak Malika mau kerja di Korea. Nah, salah satu persyaratannya harus dilakukan ada asesmen psikologi dulu. Jadi kita ukur dulu dari kemampuan Mental. mentalnya, kognitifnya, kepribadiannya, sikap kerjanya bagaimana. Nah, itu ada di psikogramnya, itu nanti kita bisa Apakah direkomend atau direkomendasikan atau tidak gitu. Itu cukup di bagian pekerjaan atau kalau misalnya kita mau study abroad, kita mau ke luar negeri untuk melanjutkan S2 atau gitu, apa itu ada campur tangan HIMSI juga sebagai eksternal? Sebagian kampus ada Iya, ya, contoh ada ya? kemarin di Universitas Pertahanan ya. Nah, itu dia butuh bantuan psikolog karena apa, di salah satu persyaratan mahasiswa yang kuliah di sana harus memiliki intelijensi minimal 120 kalau nggak salah. 120. Nah, 120 Dikeluarkan sama psikolog yang HIMSI tadi. dikeluarkan ditandatangani oleh psikolog yang memiliki izin praktek dari HIMSI. HIMSI. Karena aku juga pernah baca, karena kecerdasan itu nggak cuma dari logika tapi juga dari emosi. Itu penting dua-duanya, dan selalu ada campur tangan. Itu keren banget deh. Dan HIMSI ini sekarang lagi sosialisasi di Institut Teknologi dan Bisnis Malkontek. Baru aja tadi lagi ada proker, salah satu proker ya berarti ya. Ya. Dan boleh dong dijelasin nih, tadi abis ngapain aja di Palkomtek? Monggo Mbak, kita tadi ngapain Tadi aja? kami ada webinar, terus ada konseling, yang terakhir kita tutup dengan prospek ini. Nah, saya senang sekali ternyata antusias mahasiswa di sini Iya, untuk konseling itu sangat besar ya. Bukannya karena masalahnya ya, tapi untuk hidup lebih sehat lagi secara Iya, mental. Kesadarannya sudah Kesadarannya Iya. sudah sangat bagus sekali di sini mahasiswa atas untuk konseling tadi. Berarti udah banyak yang berani ya. ya, Karena ini nggak malu ya. ada yang banyak yang takut untuk menghadapinya, enggak, tapi di Sudah terbuka iya, mereka. banyak banget generasi sekarang ini, mahasiswa dan mahasiswi maupun siswa dan siswi yang masih SMA atau apapun itu sudah mulai sadar akan pentingnya kecerdasan emosi kita dan Iya. pertahanan diri kita. Benar, untuk kesehatan mental yang pasti. Iya. Ya, kita juga tadi mohon maaf, memang masih banyak teman-teman mahasiswa yang belum tertampung untuk konseling di sini. Mohon maaf. Iya, karena waktu yang terbatas dan juga namanya konseling juga nggak bisa cuma sebentar. Mungkin untuk selanjutnya boleh ya untuk main ke HIMSI. HIMSI atau main juga ke IG-nya HIMSI. Iya. Nanti bisa DM IG-nya Boleh HIMSI, ya, berarti. HIMSI Sumsel. Nah, nanti IG di DM aja butuh konseling apa, nanti biar kita refer ke beberapa psikolog. Wah, berarti ini sangat open up banget ya HIMSI ini. Jadi memang nggak cuma untuk menyebarluaskan edukasi, tapi juga ingin membantu masyarakat atau mahasiswa dan mahasiswi yang sekarang mungkin tadi pengen konsultasi tapi nggak ada waktunya tadi ya. Udah masih banyak. udah habis, mohon maaf banget. Jadi jangan lupa di follow aja langsung Instagramnya HIMSI Sumsel. Oke, dan DM juga ya. Iya. Nah, tapi aku penasaran banget nih, untuk psikologi ini kan memang ternyata sudah banyak jurus-jurusannya ya, udah kayak spesialis nih. Nah, Spesialis oke. tepatnya. Nah, di psikologi ini berarti untuk misal di bagian psikologi anak gitu ya, itu kita apa sudah berbeda materinya dari psikologi yang pada umumnya yang general atau enggak tuh? Oke, Mas Reza mau bahas. Pada dasarnya gini, sebenarnya kalau kita dari S1 kita basic ya, itu ya. istilahnya basic keilmuan psikologi, semua kita pelajari dari Tiangnya ya, teori psikologi dasar Dasarnya. kita semua pelajari. Dan di S2 pun ketika di semester 1 semester matrikulasi ya istilahnya, itu pun kita masih mempelajari seluruhnya. Nah, nanti di semester ketiga mulai ada semester kedua itu mulai kita disuruh diminta untuk spesifikasinya apa, minat kita yang milih, terserah mau kita mau masuk ke profilnya ke klinis, pendidikan ataupun ke PIO atau anak tadi bebas. Klinis pun nanti dibagi lagi, ada dewasa, anak dan sebagainya. Itu ada pembagiannya itu sesuai minat kita. Cuman pada dasarnya basicnya sama, cuman pengembangan spesialisnya nanti dikerucutkan lagi supaya lebih fokus.
pembelajarannya seperti itu. Jadi saya tambahin kalau psikolog anak itu dia itu lebih ke kayak sekarang ada anak-anak mulai dari baru lahir sampai dengan anak-anak SMP. Nah itu kalau psikolog Itu studi anak, anak ya? seperti kayak psikolog anak. Kan apalagi sekarang banyak yang kalau yang paling sekarang booming ini autis atau speech delay, anak-anak kebutuhan khusus. Itu berarti Psikolog larinya ke anak, psikolog, psikolog ya, bukan anak. ke psikiater. Bukan. Oke. Nah, kalau untuk batasan kapan kita waktunya bawa ke psikiater, terus kapan waktunya kita bawa ke psikolog, mungkin Mbak Ami bisa jelasin Mbak Ami. Kalau bawa ke psikolog itu ya memang masih bisa dilakukan dua arah ya. Komunikasi dua arah. Ya, kalau misalnya sudah nggak bisa dilakukan komunikasi dua arah dan perlu ada obat, nah itu biasanya dibawa ke psikiater. Psikiater. Ya, selama ada komunikasi, terus masih bisa dikendalikan secara emosionalnya, mentalnya juga masih bisa dikendalikan dan tidak melukai diri sendiri maupun melukai orang lain. Sejauh dia masih belum melukai diri sendiri maupun melukai orang lain, itu masih bisa di ranahnya psikologi atau psikolog. Nah, kalau dia sudah sampai melukai diri sendiri atau mencelakai orang lain atau sudah tidak bisa komunikasi dua arah, itu nanti ranah ke psikiater dulu. Setelah dilakukan obat-obatan dan sudah bisa dikomunikasikan, baru di refer lagi ke psikolog untuk terapi perilaku. Dan dari banyaknya nih proker-proker yang udah dikerjakan sama HIMSI, seperti penyebaran luasan edukasi dan bantuan-bantuan nih untuk masyarakat yang memang memerlukan ya. Iya. Apa yang sebenarnya diharapkan oleh HIMSI ini untuk manfaatnya, dan apa sih yang sebenarnya pengen diraih sama HIMSI? Untuk ke masyarakat pada umumnya. Iya, untuk masyarakat dan juga pasti HIMSI-nya sendiri. Ya, gimana Mas Reza? Oke, Oh, baik. Mbak, Aduh. monggo. Yang diharapkan dari HIMSI untuk masyarakat ini, jadi kita ingin memberikan edukasi bahwa bukan akhirnya tuh harus bunuh diri dulu baru. Nah, jadi di awal tuh kita sudah ada penanganan. Jadi terus untuk ke kita juga nggak usah takut, bukan berarti golongan orang yang mengalami Gangguan gangguan jiwa. Nah, jadi Kadang anak-anak kan gitu. kami ini masih mendiagnosa tuh masih yang Orang normal. orang normal. Beda kalau yang langsung memvonis ya. Nah, biasanya kan masyarakat ini langsung ketika ada keluarga yang mengalami gangguan itu langsung dikategorikan bahwa gila, udah sudah gitu. ya. Padahal mungkin Belum waktunya. mungkin stres tapi masih ringan, masih bisa berkomunikasi. Tapi kalau diperlakukan tidak manusiawi, bukannya malah mengurangi, malah memperparah keadaan. Nah, itu kami hadir, kami insya Allah bisa menolong untuk seperti itu. Jadi mediasi ya. Iya, gimana caranya? Artinya gini, masalah yang kita hadapi ini semua manusia punya masalah. Kami juga sebagai psikolog juga punya masalah. Pasti punya masalah. Nah, yang namanya masalah ini harus dicari solusinya. Apabila kita pendem sendiri, kita cuma dipikirin sendiri, otomatis kan akan bertumpuk sehingga tidak bisa diselesaikan. Ada Makanya ujungnya perlunya psikologi ini. Makanya kita terbuka secara umum, monggo DM, monggo konsultasi. Jadi masalah itu bukan langsung akhir. Zaman sekarang lagi musimnya dikit-dikit masalah bunuh diri. Nah, jangan dulu ke situ. Jadi masalah jangan ditumpuk. Begitu ada masalah, ceritakan, cari solusi bersama. Nah, kamilah yang membantu membuka semua orang-orang yang memiliki masalah untuk mencari solusi bersama. Bagaimana supaya solusi itu adalah jalan terbaik. Itu yang maunya HIMSI lakukan. Sosialisasi ke masyarakat luas. Yuk kita jaga kesehatan mental kita. sendiri ya. Iya. Jadi kita tahu sendiri kapan saatnya saya mau konsultasi nih supaya mental saya terjaga. Seperti itu. Karena mungkin yang Bunda Ana bilang tadi kayak lagi zaman, it's not a trend I guess. Itu lebih ke gimana ya, mungkin masih adanya kurang edukasi dan teman-teman juga mungkin masih dengan stigma masyarakat ya, adanya masalah ini, adanya masalah itu, aduh aku sakit jiwa nih udah bunuh diri aja. Nah, it's not like that. Itu kayak lebih ke kurang edukasi lagi dan adanya stigma masyarakat yang udah mengakar ya, jadinya kita nggak bisa lagi nerima omongan orang-orang yang mungkin niatnya baik untuk memediasi, untuk membantu, tapi malah udahlah mungkin stop di sini aja gitu. Masih adanya kurang edukasi. Benar. Walaupun kita udah menyebarluaskan terus menerus. Ya. Semoga dengan ini ya teredukasi ya. Semoga untuk ya, di luar semoga sana bahwasanya HIMSI bisa ya. benar. Amin. Jadi Amin. dengan bantuan teman-teman juga di share bahwasanya
ada nih komunitas HIMSI di mana kami sangat peduli sekali untuk anak-anak, terutama anak muda, terkait tentang kesehatan mental. Jangan takut, bukan berarti Anda konsultasi dengan psikologi artinya Anda ODGJ. No. Kalau Anda konsultasi ke psikologi artinya Anda masih sehat secara mental. Dan Anda peduli dengan mental Anda, bahwasanya mental harus dijaga dan harus sehat. Jadi konsultasikanlah ke psikologi supaya tetap menjaga kesehatan mentalnya. Gak apa-apa berarti ya, jangan takut, dan kalian semua harus berani untuk menghadapi masalah itu. Mungkin memang solusinya belum ketemu, tapi kalian bisa menumpahkan isi hati kalian ya, diskusi, dikomunikasikan dengan dua arah ya. Benar. Dan dengan adanya HIMSI yang menawarkan banyak bantuan dan juga edukasi yang cukup pastinya, yang memang sudah divalidasi oleh banyaknya data dan materi, kalian jangan takut untuk speak up, dan jangan menganggap semuanya itu adalah akhir. It's not the ending ya, please. Karena gini Pak ya, karena kesadaran itu yang utama. Benar. Kenapa? Karena ciri-ciri ketika klien itu datang dengan sendirinya dibanding dengan dipaksa oleh orang tua, itu sembuhnya lebih cepat. Yang datang Punya sendiri kesadaran diri punya sendiri. kesadaran. Karena memang ada kemauan Iya, ada ya, kemauan. Ada Ada kemauan dorongan. peduli dengan kesehatan mentalnya. Dia sadar nih, saya ini ada masalah nih, saya butuh tempat nih untuk konsul, saya mencari solusi. Nah itu sudah jadi poin plus untuk anak tersebut ya. Dan semakin dia berani, berarti kan kalau misalnya memang dia datang sendiri ya, bukan kalau misalnya ada bantuan dari orang tua juga ya, misalnya gitu kayak orang tua yang mengantar gitu. Itu ada pernah kejadiannya atau gimana? Banyak, ya, sering berarti. ya. Karena sekarang mungkin orang tua juga sudah punya edukasi ya, sudah peduli juga lihat anaknya, yuk kita ke konseling dulu yuk gitu. Kadang dia membantu juga membuka wawasan anaknya. Konseling ke psikolog itu bukan harus kamu gangguan kejiwaan loh, bukan kamu ODGJ loh, tapi ya itu untuk mempertahankan kesehatan mental kamu. Mungkin dari orang tua dia nggak dengar, begitu dari seorang psikolog, oh iya ya. Bisa mendengar. Terkadang dia ngomong, oh iya benar juga yang mama saya bilang. Terkadang gitu, waktu konseling dibawa ibunya, begitu konseling dengan kita, mamanya udah sering ngomongin itu, tapi nggak masuk. Begitu dia dengar omongan psikolog, oh iya ya seperti mama yang bilangin. Nah, jadi adanya validasi backingan ya. Dan aku kepo banget nih, karena aku sering banget lihat-lihat di sosial media, mereka udah merasa mereka udah mungkin udah saatnya ya aku butuh bantuan gitu. Terus pas mereka validasi ke orang tuanya, mereka malah kurang iman kali gitu. Jadi rasanya mungkin gak cukup di orang tua aja ya, kita butuh mediasi lain. Dan ya banyak hal lain lah ya, apalagi generasi kedepannya itu kan benar-benar diperlukan untuk dunia kedepannya, untuk perjalanan dunia kedepannya, karena bangsa ini ya berharap pada generasi selanjutnya. Benar sekali. Tentu saja, jadi mulai dari sekarang generasi pikiran kesehatan mental generasi sekarang tuh harus dijaga. Benar sekali, sepakat. Dan di sini ada HIMSI yang bersedia untuk membantu. Oke, that's good. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa HIMSI berikan hari ini, karena memang udah waktunya yang mepet banget ya. Jadi kalau kalian masih ada mau didiskusikan, ingin didiskusikan lebih lanjut untuk di ruang diskusi, boleh banget langsung kontak ke HIMSI di Instagramnya HIMSI wilayah Sumsel. HIMSI wilayah Sumsel, atau kalian bisa kontak Bunda Ana atau Bunda Ami atau Karesa sendiri. Oke. Jadi ini dia video kita kali ini, episode IPK 4.0 kali ini, yang memang mungkin agak serius. Jadi mungkin kalau kalian merasa sudah saatnya kalian butuh bantuan dan memang sudah ada kesadaran dari sendiri kalian, jangan takut, jangan beri pertahanan lagi pada diri sendiri kalian, dan kalian boleh minta bantuan, silakan. Oke, itu aja kali ini. Semoga video kami membantu kalian semua. Jadi jangan lupa buat lebih like, komen di bawah, dan subscribe ke Palcom Tech TV. I'll see you guys on the next video. Thank you.